Takdir sudah tertulis, pena sudah mengering. Jika perpisahan ini yang terbaik, kan kujadikan kenangan yang terindah. Namun jejak hidupmu masih membekas, tak mungkin hilang oleh sang waktu. Dalam setiap doaku, ada selalu namamu. Terima kasih Tuhan atas pertemuan singkat ini. Jagalah dia selalu dengan kasih-Mu. Farel duduk termenung di dalam ruangan kerjanya. Setelah kepergian Erwin, Farel terus memikirkan perkataan Erwin kepada dirinya tentang Asfi. Hatinya tiba-tiba terasa perih dan sakit mendengar bahwa Asfi terbaring lemah di rumah sakit. Apalagi semua karena ulahnya sendiri. "Ah!" teriak Farel frustasi. "Kenapa aku memikirkannya terus?" Batin Farel kesal kepada dirinya sendiri. "Pak Direktur, biar saya mengobati luka di wajah Bapak," ucap Randy yang baru masuk dan membawa kotak P3K. "Tidak usah, aku baik-baik saja," bentak Farel kepada sekretarisnya. "Baik Pak, tapi saya mau kasih tahu kalau sebentar lagi akan ada meeting dengan klien Pak," jawab Randy ketakutan. "Aku tidak bisa, aku harus pergi, kamu yang handle semuanya." "Tapi Pak," jawab Randy terpotong. "Aku tidak suka penolakan," jawab Farel penuh penekanan. Randy menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut melihat mata elang Farel. "Baik Pak, saya akan mengurusnya." Setelah mengurus semuanya, Farel beranjak keluar dari ruangan. Dengan ekspresi datar dan mata elangnya, Farel melangkah keluar dari perusahaan. Karyawan yang melihat atasannya langsung membungkukkan badannya sebagai bentuk penghormatan. "Lihatlah Pak Direktur itu, ganteng banget," pakai seorang karyawan perempuan setelah Farel berjalan melewatinya. "Nggak usah genit, mana mau Pak Direktur sama lo," sahut karyawan lelaki. "Apa sih?" ketus si karyawan perempuan itu. Setelah sampai di parkiran, Farel segera menelpon anak buahnya. "Kalian semuanya bodoh," bentak Farel melalui telepon. "Maksud bos? Kalian tidak ngerti juga. Kenapa Erin bisa mengetahui Asfi sakit? Apa kerjaan kalian di rumah? Sampai hal sepenting ini kalian tidak bisa mengetahui. Jangan buat saya memecat kalian." "Bos, kami benar-benar tidak tahu," kata anak buah Farel. Mereka saling melemparkan handphone untuk berbicara dengan Farel. Semua anak buah Farel ketakutan dan memikirkan nasib buruk yang akan menimpa mereka hari ini. "Tidak guna," kata Farel dengan suara tinggi lalu mematikan telepon secara sepihak. Farel pun melaju mobilnya menuju rumah sakit dengan emosi yang masih memuncak. Setibanya di rumah sakit, dengan langkah tergesa-gesa, Farel melihat Bibi Ija yang merupakan pembantunya, dan dia segera menuju ke ruangan itu. Plak, seseorang perempuan paruh baya menampar pipi Farel. Perempuan itu tak lain adalah Ibu Asfi. Entah keberanian dari mana Ibu Asfi berani menampar seorang Farel Hartono. Flashback. "Assalamualaikum," ucap Erwin sambil mengetuk pintu rumah Asfi. "Waalaikumsalam, sebentar," sahut Ibu Asfi dan segera membuka pintu rumahnya. "Nak, cari siapa?" tanya Ibu Asfi kepada Erwin. "Ini benar Ibu Asfi." "Benar, dengan saya sendiri." "Ada apa nak? Apakah terjadi sesuatu dengan putri saya?" sahut Ibu Asfi mulai khawatir. "Asfi ada di rumah sakit, Bu." Tubuh Ibu Asfi mendadak lemas mendengar perkataan Erwin. "Ibu, biar saya bantu," kata Erwin dan segera menopang tubuh Ibu Asfi untuk duduk di ruang tamu rumahnya. "Apa yang terjadi dengan putri saya sampai dia ada di rumah sakit? Dan siapa kamu? Kenapa tidak Farel yang memberitahu ibu?" ucap Ibu Asfi meneteskan air matanya. "Saya Erwin, teman Asfi, Bu. Asfi habis dioperasi, Bu, karena pembuluh kepala di otaknya pecah," jelas Erwin. Ibu Asfi langsung menangis. Dia khawatir dengan kondisi putrinya. Dengan berat hati, Erwin menceritakan semua tentang kekerasan Farel yang dilakukan kepada Asfi. Erwin sebenarnya tidak mau, tapi ketika melihat Ibu Asfi yang memohon untuk menceritakan semuanya, akhirnya Erwin membongkar semua keburukan Farel di depan Ibu Asfi. "Asfi, maafin Umi, hidupmu jadi tersiksa seperti ini," lirik Ibu Asfi.
Erwin turut bersedih melihat Ibu Asfi yang menangis. Bu, maafkan saya karena sudah membuat Ibu bersedih. Gak apa-apa, Nak Erwin. Ibu malahan berterima kasih karena Nak Erwin sudah memberitahu semua kekejaman Farel. Ibu tidak pernah menyangka bahwa Asfi tersiksa terus. Asfi tidak pernah menjelekkan suaminya di depan Ibu. Ibu menyesal menikahkan Asfi dengan lelaki itu, kata Ibu Asfi dengan belir air mata yang masih keluar. Ibu ingin membebaskan Asfi dari Tuan Farel yang kejam itu. Sambung Ibu Asfi lagi. Bu, biar Erwin membantu Ibu. Erwin juga tidak tega melihat wanita sebaik Asfi disiksa dengan Farel yang berhati iblis. Terima ini, Bu, sahut Erwin memberikan amplop yang berisi uang. Nak, gak usah. Ibu tidak ingin menyusahi kamu. Bu, ambil saja. Ini demi keselamatan Asfi. Aku tidak tega melihat Asfi, Bu, ucap Erwin meyakinkan Ibu Asfi. Baiklah, Ibu akan menerimanya. Tapi Ibu akan mengganti uang kamu, Nak. Gak usah dipikirin. Erwin tidak seperti Farel. Erwin ingin membantu Ibu, sahut Erwin tersenyum. Makasih, Nak Erwin. Kamu memang lelaki baik. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit segera. Takut terjadi apa-apa dengan Asfi, ajak Erwin. Ibu Asfi segera bergegas dan mereka pun berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Ibu Asfi tidak sabar ingin menemui putrinya. Tapi langkah Erwin dan Ibu Asfi terhenti karena ada Farel tepat di depannya. Hati Ibu Asfi sakit dan sangat membenci pemuda di depannya. Refleks saja saat bertemu dengan Farel, dia melayangkan satu tamparan. Flashback off. Tuan berani menginjakkan kakimu di sini setelah apa yang Tuan lakukan dengan putri saya, ucap Ibu Asfi meneteskan air mata. Farel hanya memandang sinis. Jaga omongan Anda, jangan sampai saya berlaku kasar kepada Anda juga, kata Farel sambil menunjuk wajah Ibu Asfi. Lo memang tidak punya hati, Rel. Ini mertua lo, seharusnya lo menghormatinya, ucap Erwin sambil menepis tangan Farel di depan wajah Ibu Asfi. Lo lagi, Win, gak bosan apa lo ganggu hidup gue? Terserah gue, jawab Erwin tak mau kalah. Tuan ceraikan putri saya. Saya tidak mau putri saya bersama Tuan. Sudah cukup Tuan menyiksanya, ucap Ibu Asfi lantang. Orang miskin tidak tahu diri, kata Farel tertawa sinis. Lunasi semua hutang-hutang Anda, tapi saya tidak yakin kalau Anda bisa melunasinya, sambung Farel merendahkan Ibu Asfi. Ibu Asfi mengeluarkan amplop yang berisi uang dan menyerahkan uang itu kepada Farel. Terima ini, Tuan. Silakan Tuan pergi dari sini. Jangan mengusik kehidupan putri saya lagi. Farel sedikit terkejut dan merasa direndahkan oleh Ibu Asfi. Apakah masih kurang, Farel Hartono? Biar gue tambahin, ejek Erwin. Diam lo, ucap Farel mulai marah. Kami akan mengurus perceraiannya. Silakan Tuan pergi dari sini. Dan bila perlu, jangan pernah menemui putri saya lagi, ucap Ibu Asfi penuh penekanan. Wanita tua, kau sudah berani melawan seorang Farel Hartono. Tunggu saja, setelah ini kau akan menyesalinya, ancam Farel. Pergi sudah dari sini. Seharusnya lo senang, Rel. Kan tidak ada lagi Asfi di kehidupan lo, dan lo bisa berduaan dengan pacar lo itu, usir Erwin. Farel menahan emosinya. Wajah Farel sudah memerah saking marahnya dan kilatan mata elangnya. Tuan silakan pergi. Urusan keluarga saya dengan Tuan sudah selesai. Surat perceraian akan menyusul ketika Asfi sudah pulih nanti, tegas Ibu Asfi. Perceraian itu tidak akan pernah terjadi, jawab Farel lalu pergi keluar dari rumah sakit. Kurang ajar, teriak Farel marah sambil membanting setir mobilnya. Farel melaju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Farel tidak peduli dengan teriakan pengendara lainnya kepada dirinya. Farel membawa mobil secara ugal-ugalan. Farel tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Anak buah Farel menjadi sasaran empuk kemarahan Farel saat itu. Plak, plak, plak. Farel melayangkan tamparan kepada semua anak buahnya.
Farel tidak peduli kepada mereka yang merintih kesakitan. Kalian memang tidak ada gunanya, bentak Farel. Aku tidak akan segan-segan membunuh kalian semua, kata Farel sambil menatap tajam ke arah anak buahnya. Sedangkan anak buah Farel hanya diam. Mereka tidak ingin melawan, takutnya mereka akan mati di tempat kalau mereka bicara kepada Farel yang sedang marah besar. Farel menuju kamarnya. Semua barang-barang yang ada di depan matanya dia hancurkan hingga berkeping-keping. Farel tidak bisa menerima dengan semua ini. Asfi, aku tidak akan pernah melepaskanmu, batin Farel tersenyum melicik.